Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bersama channel Lurah Korea. Hari ini saya bersama teman-teman di ekspor yang bisa dibilang sedikit berbeda, karena kita lebih akan melakukan ekspedisi penelusuran lah ke arah ataupun ke area pabrik tepung tapioka yang berada di Desa Cinangsi, Dusun Pengayunan. Seperti apa penelusuran kita? Mari kita ikuti bersama. Ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat hari ini saya alhamdulillah timnya lengkap ya. Beberapa teman-teman semuanya satu tim. Luar biasa, mantap. Seperti yang teman-teman lihat, lokasinya sangat terjal di tebing ini. Ini kita masih bisa dibilang di area di Dusun Pengayunan. Kita akan melakukan ekspedisi ataupun penelusuran ke area pabrik, yang dimana jalannya sangat terjal di sini. Tebingnya cukup tinggi. Nanti di sana ada sebuah pegunungan ya, puncak pegunungan itu namanya Ikir Leles. Gunung di sini yang saya maksudkan adalah area pegunungan, bukan gunung dalam arti seperti itu, bukan gunung berapi aktif dan lain sebagainya, tapi area pegunungan. Ya, pemirsa bisa lihat sendirilah bagaimana tim LK berjalan yang luar biasa. Kita akan mengungkap misteri ataupun sekedar berekspedisi tentang keberadaannya pabrik ya, sebuah pabrik tepung tapioka. Oke, karena ini di lokasi perkebunan warga. Di sini ada sumur yang katanya sumur ini nggak pernah surut ya ketika musim terang, sering digunakan oleh warga sekitar. Dari warga Pengayunan juga warga Munggang Pule sering menggunakan ini. Teman-teman yang ada dari warga Pengayunan ataupun Munggang Pule, ini tempat kalian ya, kita ekspor atas permintaan. Airnya cukup jernih. Sumur apa ini namanya, Mak? Sumur apa? Sumur tepus, Om. Sumur tepus namanya, sumur tepus yang katanya nggak pernah surut kalau musim terang. Tujuh sumur paling tua. 7 sumur paling tua katanya. Coba nih ya. Oke semuanya. Ya, kita sudah sampai di putaran pertama ya, tengah perjalanan menuju area pabrik. Di sebelah kanan saya lokasi perkebunan. Ini tebing tinggi dan curam. Ini menuju ke arah bisa dibilang bukit lah, atau pegunungan Ikir Leles ya. Iya, ke arah sana Ikir Leles. Berhubung cuaca tadi malam hujan, sebenarnya tim LK mau ekspedisi tadi malam, cuman karena cuaca hujan lebat kita nggak jadi datang. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita baru bisa datang di malam ini, tapi dengan suasana jalanan yang sedikit licin lah, basah. Teman-teman bisa lihat jalan ini
Mungkin setengah dari jalan ini masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi untuk ke bawah sepertinya terlalu memaksakan jika dilalui kendaraan roda 4. Sebagian besar masyarakat di sini adalah petani dan pekerja di pabrik tepung tapioka yang mengelola ataupun bahan dasar dari olahan itu sendiri adalah singkong yang teman-teman lihat ini. Di Kileles ini cukup terkenal, konon sangat angker menurut warga sekitar. Pernah ada beberapa kejadian di situ, termasuk di Sumur Tua yang sudah saya jelaskan ya teman-teman. Sangat melelahkan tapi asik. Aduh, jalannya sangat becek. Kita lebih berhati-hati, penuh perjuangan ya. Kalau misalkan dari teman-teman lihat sendiri, untuk visualisasi kita nggak bisa arah melebar karena tadi kita posisi juga karena jalannya cuma setapak, nggak memungkinkan kamera untuk berdampingan dengan saya, jadi mungkin lebih berurutan. Tapi kali ini karena mungkin jalanan sedikit lebar, intinya bisa untuk berdampingan dalam mengambil gambar ya. Mungkin kita baru bisa menyesuaikan. Kebanyakan di sini pohon singkong ya. Jalanan ini. Mungkin kalau teman-teman bertanya kenapa tim LK explore di tempat seperti ini ya, kita memang mungkin spesial hari ini lebih ke kayak ekspedisi mencari ataupun ke tempat lokasi pabrik. Ada bangunan ya, gubuk ya, yang digunakan para petani ketika mereka beristirahat. Ini juga bisa ke arah sana. Ke sini mungkin ya, lihat ini gubuk di sini, kita lihat di situ ada apa teman-teman. Sini ada gubuk ya di perkebunan, nggak tahu punya siapa ini, mungkin punya yang punya perkebunan ini. Sering digunakan untuk istirahat ketika mereka selesai ataupun ya. Jadi teman-teman lihat ya, yang merasa warga Menggangbule ataupun Pengayunan yang tahu tempat ini bisa komen silakan, atau mau ngasih kritik dan saran juga boleh, monggo. Ini tempat kalian, saya perkenalkan sama yang lainnya biar mereka tahu. Oke. Lanjut lagi perjalanan. Mungkin kalau kita posisinya lebih di atas lagi di Bukit Kileles itu, kayak lokasi pedesaan di sini kelihatan hampir mirip sewaktu kita eksplor di Penemban Damarwulan. Soalnya memang di bukit itu cukup tinggi sehingga memungkinkan untuk kalian tuh melihat kayak pemandangan pedesaan di sini seperti apa ketika malam dengan lampu yang cukup terang ya, berkelip di setiap rumah-rumah warga. Itu sebuah pemandangan yang luar biasa buat kita yang ya hidup di desa. Kita masih lumayan jauh ini teman-teman. Ini kalau sekitar sini mungkin setengah perjalanan masih sering dilalui sama mobilnya mas ya? Kendaraan bermotor mas. Kendaraan bermotor ya? Iya. Mobil udah enggak lagi? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya? Tengah dari perjalanan ini mungkin lebih bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sepertinya saya tadi yang saya jelaskan
Mungkin bisa kalau memaksakan untuk kendaraan Oke, roda 4, Mas. cuman nggak memungkinkan untuk ke sana. Luar biasa. Yang menuju kalau dari sini kanan ini ke sini ke Dharma Jaya ya. Iya. Nah, ini jalan di sini ada pertigaan ya. Ada pabrik satu juga. Ada pabrik. Ada. Oh, pabrik apa itu? Sama pabrik Tepung ya? tapioka. Iya, katanya dari sini ini ke arah Dharma Jaya masih ada pabrik juga, cuman kita nggak memungkinkan untuk ke sana karena sebelumnya juga dari tim belum survei lagi. Di situ banyak sekali kayak fenomena ataupun kemunculan makhluk ya, makhluk halus yang kita maksudkan. Dimana dulu saya bersama temen juga pernah ngalamin waktu kecil kan, dulu saya di sini pas nyari kayu bakar itu ada hewan seperti apa ya, seekor kucing lah, cuman dia ada sayapnya, hanya saja nggak bisa terbang. Itu nggak tahu itu namanya apa, tapi dulu teman saya pernah dapat satu. Setelah teman saya bawa pulang hewan itu, tiba-tiba dalam mimpi itu teman kayak didatangin sosok hewan itu, hanya saja dalam ukuran yang sangat besar, dan meminta agar dikembalikan lagi ke tempatnya. Dan di hari selanjutnya akhirnya teman saya mengembalikan hewan itu yang seperti kucing tetapi ada sayapnya. Itu juga kayaknya sih sampai sekarang masih ada, soalnya sering muncul. Dan tetapi kemunculan dia tuh nggak selalu gimana ya, nggak selalu kita lewat tuh dia ada, nggak selalu kayak gitu. Jadi tergantung lah juga sama orang-orang tertentu dia muncul. Konon sih kalau kata orang, nggak tahu itu binatang dari masih makhluk gaib atau apa, kita juga nggak tahu. Karena saya juga dulu sama temen gimana ya, masih tergolong awam lah untuk mengetahui sesuatu yang seperti itu. Ini kita sudah hampir sampai di lokasi pabrik tepung tapioka, yang mana nah ini pabriknya, teman-teman bisa lihat ya, itu sebelah jurang loh, cukup curam. Luar biasa. Ini dari sini kita udah langsung ya di depan pabrik. Ini pabrik tepung tapioka. Oh, ada orangnya ini. Masih digunakan apa enggak ini? Masih digunakan enggak? Tapi ada motor. Mungkin ada orang yang nungguin di sini. Pabriknya siapa ya? Mas Yono ya? Iya, Pak Yono. Ya, pabriknya Pak Yono, masih warga Pengayunan. Ini untuk sementara dihentikan dulu aktivitasnya, soalnya lagi musim corona dan juga mungkin bahan baku utama yaitu singkongnya sekarang agak susah didapat ya. Kalau ke samping sini cuman ada ya, teman-teman lihatlah jurang seperti itu. Ini seperti saluran air ya. Ini langsung menuju ke sungai loh. Mungkin ada orangnya. Nggak banyak yang bisa kita eksplor di sini karena mungkin ada orang di dalam, kita takut mengganggu. Kita ke arah sebelah sini. Di sini juga ada pabrik lagi. Untuk yang pabrik di atas ini belum, umurnya masih bangunan yang masih belum terlalu lama. Ada nanti satu pabrik yang itu yang paling lama, pabrik yang paling tua di sini, pabriknya Bapak Wardoyo dulunya. Tapi sekarang sudah berganti pemilik ya. Dibeli sama siapa Mas pabriknya Bapak Wardoyo Mas? Bu Hajah Rosina. Oh, Bu Hajah Ibu Rosina ya. Nah, ini lokasi pabrik lagi. Ini pabriknya Bapak Suhardi. Mungkin kalau ketika kita di kota ya, ada barang seperti ini ditinggalkan, itu udah pasti hilang.
hanya saja kalau di sini cukup aman. Dimana pabrik ini sudah nggak lagi aktif karena memang ya terhenti sementara lah produksinya. Di sini ini banyak cerita, katanya sering muncul sebuah penampakan makhluk halus, yaitu berupa seorang perempuan ya. Itu menurut cerita dari salah seorang narasumber kami yang katanya dulu waktu beliau akan beraktivitas seperti apa ya, kalau mau ini nih, buang air limbah ini, kalau di sini kan istilahnya besot ya, dulu nampak sesosok perempuan, nggak tahu mungkin itu kayak kuntilanak, sering sekali muncul di sini. Nggak cuma di pabrik ini aja kok, di sini di pabrik itu hampir semua pabrik itu pasti ada dan memiliki cerita masing-masing. Kalau yang di sini masih tergolong baru, paling belum lama, baru berapa tahun ya teman-teman. Lihat ini, dilihat dari bambunya juga masih bangunan baru. Turun bisa turun. Hah? Tempat limbah ya, ini tempat limbah ya. Selain jak nyemplung karena terlalu berbahaya untuk turun, jadi itu tadi nggak boleh. Sendiri tempat untuk menjemur dari tepung tersebut ya, dari tepung tapioka. Ini tempat untuk menjemurnya, yang teman-teman bisa lihat lah. Ada banyak sekali alat-alat untuk menjemurnya. Pohon bambu ini yang sering ada penampakan, katanya ada genderuwonya di sini sama makhluk, sosok makhluk yang hitam besar. Tapi alhamdulillah kita datang, mereka nggak menampakkan diri ya. Karena lokasinya seperti ini, makanya kita sebetulnya lebih ke ekspedisi ya. Terus judulnya lebih ke ekspedisi. Itu ada bangunan bak ya. Ini untuk apa? Penampungan air ya, bukan limbah ya. Penampungan air. Ini makam ya? Iya, ini makamnya ini. Ini kan dulunya juga pabrik ini kalau nggak salah. Nah, saja penggunanya udah tumbang, udah nggak ada lagi. Ini kalau ini udah benar-benar udah nggak aktif lagi untuk produksi. Ini bak air di sini. Kasih penggilingannya. Kopi dulu lah. Nah ya, nah di sini di sebelah kanan kita ada makam, dimana nggak tahu makam ini ada, sebenarnya ada dua makam yang memang dibangun seperti ini. Cuman yang ini kayaknya dulu saya kecil pun udah ada makam ini, nggak tahu mungkin ya, mungkin ini makam yang paling tua di sini mungkin. Ini lokasinya makam semua. Nah ini cukup lebar loh sampai ke sana. Hanya saja sangat berbahaya karena di tepi sana pun ada saluran air ataupun sungai kecil seperti itu. Kayaknya terlalu sulit. Apalagi di sana kita bisa melihat ada pesawahan warga ya. Turun ke bawah, dimana di satu pabrik ini sering kali muncul penampakan juga ini.
Dulu waktu saya kan besarnya di sini di Pinangki Pengayunan ini. Jadi saya pernah tidur di tempat ini. Dulu di lokasi pabrik ini memang ada bangunan seperti rumah yang ditempati oleh uak saya ya. Karena beliau juga bekerja di sini, sehingga saya sering bermalam di sini. Tapi pada suatu malam itu, ketika kalau nggak salah pukul 2:30 lah, waktu itu kita mau pergi nyari burung kalau nggak salah. Ketika kita akan jalan keluar ke area ini, tiba-tiba dari sini uak saya melihat sebuah penampakan sesosok tinggi besar hitam dan dengan suara yang mengeram seperti bukan kayak seperti genderuwo atau apa, mungkin kayak lebih kayak seperti macan ya gitu mengeramnya. Di pemakaman ini cukup angker, teman-teman bisa lihat. Ini lokasi pabrik, dimana pabrik ini yang paling tua. Ini pabriknya Bapak Wardoyo, hanya saja sekarang berganti pemilik. Sekarang yang punya Ibu Hajah Rosinah ya. Ini bangunannya ya, pabrik tertuanya ini tahu saya. Dulu di situ ada bangunan kayak rumah, itu bisa ditempatin untuk orang yang bekerja di sini sampai menginap, ada di situ. Kalau ini masih aktif sampai sekarang ya. Iyalah, tapi sekarang sudah jarang. Sebelah sini gudang, sayang sekali gudangnya dikunci, kita nggak bisa masuk. Ini apa ya, ini tempat untuk mencuci singkongnya lebih bersih. Sebelum seperti mereka itu kan kalau ngambil singkong ditaruh di bak, direndam air, lalu dicuci menggunakan alat ini pakai mesin, nanti langsung turun ke penggilingan. Ya, di musim yang seperti ini memang udah nggak lagi beraktivitas, hanya saja ini masih digunakan. Cuman untuk saat ini dengan musim seperti ini ya nggak lagi produksi. Tapi kalau saya lihat ini di sini ada bahan baku utama ya, ada singkong yang memang seharusnya ini udah digiling, karena dilihat udah berjamur seperti ini, lalu lama mungkin. Ya, sini mesin penggilingannya naik ya, kamera bisa. Jadi hampir saja teman-teman saya pergeser dalam sana. Itu di sini ada sungai. Ini di sini nih dulu sering muncul kayak apa ya, mungkin kayak sesosok laki-laki. Dulu waktu sore hari pernah kok sosok laki-laki itu muncul. Itu uas saya yang lihat, dia itu sedang cari kepiting tetapi langsung dimakan ya gitu. Jadi dimakan mentah-mentah mas. Di ini nih, di sini. Nggak tahu itu makhluk dari suku apa, tapi sering. Hah? Pergi sih. Tahu sih. Kita ke lokasi terakhir di pabrik yang sebelah sini aja nih. Pabriknya dulu punya Bapak Amin. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Waktu itu di tahun berapa saya kurang mengingat lagi. Dan sekarang sudah ganti kepemilikan menjadi milik siapa ini? Apa masih miliknya Pak Amin ya? Hanya saja sekarang istrinya sendiri yang mengelola. Kalau arah ke sana itu ada makam dari keluarga saya juga ada ke sana, tapi kita nggak akan ke sana. Ada randa. Ini kalau bisa dibilang saluran air ataupun
kayak sungai kecil, dimana limbah dari pabrik itu terkadang dulunya dibuang melalui sini. Dulu di sini ada pohon buah maja, baunya luar biasa limbahnya. Dulu di sini ada pohon buah manja yang buah maja itu cukup tinggi, rindang, dan di pohon itu angker. Pernah dulu ada orang kesurupan di sini. Dan lagi di pohon apa sih ini? Aren apa ya? Sawit ya? Di pohon sawit ini nih, teman-teman. Tapi kita nggak memungkinkan ke situ karena jalannya juga yang sering muncul penampakan genderuwo itu. Yang saya ceritakan yang saya ceritakan berdasarkan informasi dari beberapa orang yang dulu waktu kecil saya ngalamin, dan saya pernah ngobrol sama beliau di lokasi ini yang di gubuk ini. Oh, ini juga ada gubuk lagi ya dibangun ya, atau makam siapa. Tapi kalau feeling saya sih mungkin yang di gubuk yang pertama itu, yang makam paling tua itu. Oke. Sorry ya kalau kamera kadang ngeblur. Mungkin kita langsung ke ini aja nih, langsung ke pabrik. Ini kalau siang sampai sore ramai karena di sini ada kalangan burung dara, dimana teman-teman sering main burung dara di sini. Pabriknya juga katanya sih dulu sempat lagi dibangun lagi. Ini yang punya Bapak Amin, almarhum Bapak Amin juga. Atau nggak ada yang nempatin, sebenarnya dulu ini bisa ditempatin sama yang punya, cuman sekarang pemiliknya yang udah bikin rumah di sebelah sana. Ini yang paling tua nomor 2 menurut informasi. Oh, ini juga bahannya masih ada ya. Ini ada ampas daripada singkong yang sering, kalau di sini sering disebut gaber. Sebenarnya gaber di sini. Yang ini memang udah kita nggak punya izin untuk masuk ke dalam. Sempat pernah ditinggalin juga. Iya, dulu sempat ditinggalin juga. Memang dulunya ini kan rumah. Dulunya ini rumah pabrik ini. Yang ini rumahnya yang punya. Ini masih digunakan untuk. Oh, ini juga masih baru ya. Ini masih digunakan kan? Enggak. Udah enggak sementara karena ada izinnya, atau memang namanya sementara? Sering penampakannya di sini, di area ini. Ini teman-teman, di area ini katanya sering sekali ada penampakan. Kalau dulu sih waktu saya kecil yang sering di sini nih. Kalau dulu, tapi kalau warga di sini lebih sering lihatnya di area sini yang sering ada penampakan. Itu apa berwujud apa penampakan? Anak kecil. Oh, penampakan anak kecil gitu. Karena lokasinya kayak gini ya seperti ini, kita hanya bisa ngeliat orang seperti ini aja. Oke, mungkin kita balik arah.
Mana? Itu ada obat airnya, pak airnya. Lokasi itu kan masih yang tadi. Kita lihat ke sana dulu mas. Ke sana di jalan, tapi jalan nyebrang. Yang saya mau ngasih tahu di mana dulu sering muncul sesosok laki-laki menggunakan kaping ya, tudung. Itu dia lagi nyari kepiting, tapi pas mau ditolongin malah kepitingnya dimakan. Itu saya pernah ngalamin itu beberapa kali. Oke. Pohon ini nih ya teman-teman, seperti itulah penelusuran tim LK hari ini. Kita nggak bisa bilang itu sebuah explore misteri karena memang kita sekarang ini temanya lebih ke untuk ya khususnya untuk episode ini temanya lebih ke ekspedisi penelusuran ke pabrik tepung tapioka yang berada di Dusun Pengayunan Desa Cinangsi. Nggak banyak yang bisa kami ceritakan ya, tapi yang kami ceritakan sesuai dengan beberapa informasi daripada warga di sini. Ya, apabila dari kami tim LK ada sebuah kesalahan ketika mengucapkan sesuatu ataupun menjelaskan sesuatu ada kesalahan, kami semua mohon maaf lahir batin. Semoga warga di sini ataupun yang menonton tidak merasa tersinggung kalau kita ada kesalahan. Kita dari tim LK mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin sampai di sini saja kita tutup acara ini. Dan jangan lupa buat teman-teman like, share, komen, subscribe, tinggalkan kritik dan saran. Sekali lagi ketika kalian melihat video dari LK, jangan lupa baca deskripsi, tonton videonya sampai habis agar nggak salah paham dengan apa yang kita eksplor. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.